Sabipun, masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Iya, kabarin. Seorang pria tega mencabuli dua anak tirinya saat istrinya sedang merantau ke luar negeri. Ya, berapa anak tirimu? Sapi kurban Presiden Joko Widodo berbobot hampir 1 ton yang dibeli dari peternak Lampung Selatan. Cari kompor gas tapi nggak ada. Gas LPG 3 kg langka, warga beralih memasak menggunakan kayu bakar. Kalau 6.000 nggak ada duit, jadinya saya ini pakai kayu. Dua toko semi permanen yang berdampingan di Jalan Purnawirawan, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, terbakar pada Jumat malam. Kedua bangunan yang ludes terbakar adalah warung mie ayam bakso dan toko jasa perbaikan pakaian atau Vermak Pakaian. Warga dan petugas damkar bergotong royong memadamkan api. Namun akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti pakaian, papan, dan plastik menyebabkan kobaran api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Menurut petugas, api diduga berasal dari kompor yang menyala saat ditinggalkan pemiliknya sholat. Sebagian besar kayu-kayu yang memang mudah terbakar, sehingga kurang lebih sekitar 70% bangunan harus terbakar. Ini berasal dari kompor, pemilik ini digunakan untuk memasak, kemudian ditinggal untuk ibadah sholat isya, dan terjadilah kebakaran. Api bisa dipadamkan setelah hampir 1 jam kemudian. Petugas mengerahkan 5 mobil damkar ke lokasi. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Pemilik kedua toko berhasil menyelamatkan diri sebelum api berkobar besar. Kerugian korban ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jagung. Jagung ini. Jagung ini. Kira-kira. Jagung. Waalaikumsalam. Jagung aja. Ini apa ini? Pria berinisial WL ini kaget saat didatangi tamu tak diundang pada tengah malam di rumahnya di Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu. Ya, para tamu WL adalah rombongan polisi Polres Pringsewu yang akan menangkapnya. Di mana kamarnya itu? Mana kamarnya? WL ditangkap karena mencabuli 2 anak perempuan tirinya. Saat diinterogasi di rumahnya, tersangka mengakui seluruh perbuatan jahatnya. Anak tirimu kan? Ya. Berapa anak tirimu? Beberapa kali pencabulan dilakukan terhadap anak tirinya yang berusia 13 tahun. Sedangkan pencabulan akhirnya terungkap setelah tersangka akan mencabuli kakak korban untuk pertama kalinya, namun memberontak dan mengadu kepada keluarganya. Lagi masih tidur sini? Menurut polisi, tersangka leluasa mencabuli anak-anaknya karena istrinya sekaligus ibu korban sedang merantau sebagai TKW di luar negeri. Tersangka mengancam akan menelantarkan para korban jika tidak mau menuruti kemauannya dan menceritakan aibnya kepada orang lain. Selain kepada ND, pelaku juga berusaha melakukan pencabulan terhadap NM 15 tahun yang juga anak tiri pelaku. Namun saat akan melakukan aksi pencabulan gagal karena korban memberontak dan pindah ke kamar adiknya ND. Pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya karena hanya tinggal berdua dengan anak kandungnya dan 2 anak tirinya karena ibu korban sedang bekerja sebagai TKW di Singapura. Saat melakukan aksinya, pelaku mengancam korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Kalau nekat memberitahu, maka pelaku tidak akan mengurusi
anak tirinya dan akan mengusir dari rumahnya. Polisi menyita pakaian, kain alas tempat tidur dan hasil visum korban dari rumah sakit sebagai barang bukti. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Seorang siswa salah satu SMP negeri di Rambau Utara, Lampung Timur mengaku menjadi korban penganiayaan oleh kepala sekolahnya. Akibat kejadian itu, korban RN kini mengalami gangguan pendengaran. Saat ditemui di rumahnya pada Minggu pagi, orang tuanya menyatakan korban kini masih trauma dan takut masuk sekolah. Penganiayaan terjadi pada 27 Mei lalu saat korban akan mengambil nomor ujian di ruang tata usaha sekolah. Saat itu, korban yang bertemu dengan kepala sekolahnya berinisial EP langsung dipukuli dengan tangan akibat korban mengenakan topi yang dibalik ke arah belakang. Habis itu dianya bilang gini, Ibu udah tahu akibatnya kalau laporan ke polisi. Ya saya cuma diem aja, orang nggak tahu. Nanti Ibu tahu nggak akibatnya apa anaknya, nanti anaknya gimana kalau di sekolah nggak disenengin sama kepala guru-guru, istilahnya kan gitu. Nanti kalau dibenci sama teman-teman gimana, Ibu udah tanggung, nah akibatnya belum gitu. Ya saya kan takut toh Pak digituin. Kami selaku penasihat hukum, langkah kami yang pertama kita sudah melakukan pendampingan, yaitu yang pertama visum. Jadi visum ini sudah kami lakukan. Kemudian yang kedua, langkah kita pendampingan di kepolisian. Jadi untuk prosesnya masih berjalan seperti itu. Artinya laporan sudah dibuat ya? Sudah. Dugaan penganiayaan oleh kepala sekolah kepada muridnya ini telah dilaporkan ke Polsek Rambau Utara dan statusnya masih dalam penyelidikan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kamplang. Ratusan warga Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Minggu pagi menggelar aksi memasak batu di pinggir jalan tol dekat rumah mereka. Ini sebagai aksi protes atas belum kunjung dibayarnya lahan mereka yang dipakai untuk jalan tol. Tidak hanya laki-laki saja, aksi ini juga diikuti oleh para emak-emak. Menurut warga, masih ada sekitar 150 orang yang belum menerima pembayaran lahan pembebasan jalan tol sejak 2017 lalu. Warga menyatakan bahkan telah menempuh jalur hukum dan memenangkan gugatan banding hingga peninjauan kembali atau PK, namun uang tanah mereka belum juga dibayar oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK dan tim pembebasan lahan tol. Dan sudah menang ingkrah. Selama gugatan itu dari tingkat pertama, banding, kasasi sampai PK, karena sudah menang semua. Artinya warga ini sudah punya hak mutlak untuk mendapat ganti rugi, Pak? Oh iya, secara hukumnya bahwa sudah mutlak, karena tidak ada upaya hukum lagi. Jadi mereka sudah sangat berhak untuk menerima uang ganti rugi, bahkan kalau bahasa pemerintah itu ganti untung. Setelah memasak batu, warga kemudian berziarah ke makam 12 tetangga mereka yang telah meninggal, yang juga pemilik tanah yang dipakai untuk tol namun belum juga dibayar. Warga menyatakan akan terus berjuang menuntut uang pembebasan lahan mereka yang dipakai untuk jalan tol. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Ayo sama-sama berjuang ini untuk segera dibayar.